Siapa kakak? Saya dengan Alia dari Solo. Iya. Saya mau kesini mau beli. Apa nih? Mau beli apa? Hoodie. Di sini acaranya keren banget, terus barang juga lengkap. Tentunya harganya worth it banget sih sama ini. Terus mau datang lagi nggak kalau ada acara lagi? Mungkin mau kesini lagi sih. Terus, oke deh, terima kasih kakak. Oke, sebelum itu gue perkenalin, gue namanya Kiki Asmara dan gue kali ini nggak sendirian, ada salah satu abang-abangan gue. Abang-abangan gue di dunia perskinan, skinan. Nah ini ada Mas siapa? Malkan. Mas Malkan dan Mas Anggit. Mas Anggit. Kalau Mas Malkan nih salah satu panitia ya, mungkin ya. Salah satu panitia dari Ngelapak D, dan Mas Anggit dari Lokananta. Jadi kalau kalian yang belum tahu Lokananta itu apa, nanti kita bakal bahas di sini sama bahas-bahas tentang Ngelapak D. Oke, sebelum lebih jauh ya kan, kita bakal kenalan dulu lebih dekat sama salah satunya nih. Dari Mas Malkan dulu nih. Oke. Mas Malkan, kenapa sih mau bikin acara ini? Sebenarnya aku mau cerita mulai dari awal mungkin lah ya. Tidak terlalu panjang. Sebenarnya ketika di masa pandemi kan cukup sulit untuk teman-teman beraktivitas. Apalagi untuk mencari nafkah secara online. Karena keterbatasan ya. Jadi emang harus online. Akhirnya tidak semua itu melek akan tentang teknologi. Akhirnya aku sama temenku namanya Sindu itu. Sebenarnya untuk pertama kali Ngelapak D itu yang bikin dia. Yang pertama, sebenarnya yang kedua itu yang makso aku. Karena udah dipaksa. Tak paksa, karena emang putaran ini harus berjalan walaupun pandemi ya. Akhirnya tak paksa, terjadilah 2, 3 dan akhir alhamdulillah 4. Sebenarnya cuma simple agar ekonomi industri teman-teman saya terutama, teman-teman saya itu tetap berkembang, tetap bisa cari rezeki bareng-bareng. Intinya cuma di situ sih poin awal yang Ngelapak D. Jadi pengen saling membantu lah, membantu satu sama lain ya. Paling nggak di circle sendiri. Di circle sendiri. Jadi bikin acara ini buat bikin circle sendiri juga makin hidup. Karena kan sekarang apalagi PPKM kayak gimana, makin sulit hidupnya, ya kan? Agak kurang longgar nih. Yang biasanya foya-foya jadi VY. Oke, lanjut ke Mas Anggit nih. Mas Anggit, sebelumnya Lokananta, ya kan? Lokananta mungkin teman-teman millennials, kaum muda-mudi yang 2000-an, ya kan? Belum pada tahu Lokananta tuh apa sih Lokananta? Lokananta itu awalnya didirikan di Solo itu sebagai pabrik piringan hitam. Itu sejarahnya nanti mungkin bisa teman-teman cek di booth-nya Lokananta. Itu udah ada majalah yang paling lama. Tentang pendirian sebuah pabrik piringan hitam di Solo. Pabrik piringan hitam itu sendiri menduplikasi bahan siaran untuk RRI pada waktu itu. Kalau RRI memainkan musik pada waktu itu berarti bandnya tampil secara live dan itu sangat ribet. Nah, di RRI Surakarta pada waktu itu sudah berani membuat piringan hitam sendiri. Makanya awalnya memang Lokananta sama RRI itu bisa dikatakan kakak adik. Jadi kakak adik. Awalnya seperti itu, Mas. Industrinya sama kan? Industrinya sama, cuman beda. Yang kalau RRI visual ya? RRI itu lebih ke menyiarkan. Kalau Lokananta memang pabrik audio. Pabrik audio. Oke, keren. Nah, kenapa nih? Sebelum lebih jauh ke Lokanantanya, kenapa? Ini kan agak cross nih, Lokananta yang musik sama Ngelapak D itu yang ini mau tak ceritain. Triset-trisetan nih. Ini mau tak ceritain. Jadi kemarin itu sebelum Ngelapak D hari H, kebetulan ketemu sama si Ardi. Akhirnya ngobrol skena tentang musik di Solo sama si Ardi. Bla bla bla. Ardi mau cari tempat buat rilisan musik, Mas. Rilisan CD atau kaset. Kemarin ngobrol-ngobrol. Akhirnya karena saya salah satu yang punya Ngelapak D, mau tak bikin apa aja terserah, sepenting saya seneng. Kayak gitu. Ngopo? Kenapa Lokananta nggak ada alasan masuk? Bebas, tak senengku sebagai aku penyelenggara. Iya dong. Di sisi lain, Lokananta ini menurut saya adalah sebenarnya ini nasi yang dipaksa untuk tidak dimakan, Mas.
Oke. Ini makanan pokok. Kenapa kok nggak harus dimunculkan setiap kali ada acara? Khususnya oleh kaum milenial yang sekarang lagi sekarang musimnya thrift dan banyak orang pengunjung. Nah ini Lokananta harus diedukasi secara sedikit-sedikit. Benar. Untuk orang-orang itu tahu, minimal dia tahu datang Lokananta. Ngerti nih Lokananta Bung? Lokananta yang ngarep Sunan Hotel Mas. Ngono Mas Agit ya. Cuman dia nggak tahu akhirnya Lokananta apa. Tapi menariknya adalah pengunjung Lapak D dia disuguhi dengan sejarah sedikit akhirnya. Oke. Jadi tentang Lokananta ada beberapa orang yang akhirnya kepo. Mereka tahunya cuma piringan hitam, cuman nggak tahu apa piringan hitam. Akhirnya kemarin ada yang tanya-tanya sama Sanggit, ada yang tanya-tanya sama si Ardi tentang Lokananta apa-apa. Menurut saya lebih aware ke Lokananta sih. Ya aku, misalnya kita semua di sini kan ada pecinta musik, terutama pecinta musik ya ayo bareng-bareng. Maksudnya bukan hanya tugas negara, tapi harus tugas teman-teman kita sendiri yang perlu memperkenalkan ini secara umum, bukan secara khusus ya, akhirnya menjadi umum. Banyak teman-teman yang di sini emang pure nggak tahu itu Lokananta pun juga ada. Banyak yang tahu, akhirnya Lokananta ijik tau Mas. Ngono Mas Agit ya. Wah, jadi ibaratnya emang edukasi secara sedikit-sedikit ya. Betul. Jangan dipaksain ya. Kadang-kadang kalau anak milenial zaman sekarang agak sulit ya untuk mengetahui piringan hitam. Terus apa lagi ya Mas? Kaset. Terus ini apa? Compact disc. Balik mana emang TikTokanmu males. Compact disc. Nah, untuk lebih detailnya nih Mas Agit, Lokananta itu kalau sampai sekarang masih berjalan nggak sih? Masih bisa dikembangin lebih besar lagi nggak sih? Aslinya bisa ya Mas ya. Jadi cuma lebih ke berbeda perlakuannya. Jadi negara dulu punya Lokananta sebagai perusahaan negara, di mana anggaran itu tiap tahun ada. Tapi karena Lokananta yang dulu di bawah Departemen Penerangan itu udah hitungannya kan Departemen Penerangan dibubarkan pasca 98. Dan itu udah nggak punya induk. Akhirnya diambil alih ke BUMN yang notabene harus menghasilkan profit untuk negara. Oke. Itu saya rasa bisa dikembangkan, cuma nggak semasif dulu. Gitu sih Mas. Jadi sekarang mungkin lebih mandiri kali ya? Lebih mandiri, lebih usaha sendiri. Nah, untuk apa sih usaha yang paling sekarang masih bisa berjalan yang Lokananta buat sendiri? Oke, karena Lokananta ini di bawah percetakan negara, jadi salah satu core bisnisnya Lokananta adalah bisnis cetakan. Core-nya? Ya, security printing, jasa dan sebagainya. Lalu ada duplikasi kaset. Itu Lokananta sampai saat ini masih bisa memproduksi kaset dan CD. Tapi piringan hitamnya udah enggak, karena mesinnya udah enggak ada. Mesin cetaknya. Itu lalu ada sewa lahan. Dulu sebelum pandemi banyak yang bikin pensi, bikin konser di area outdoor Lokananta. Dan di studio. Dan studio itu alhamdulillahnya selama pandemi nggak cuma dipergunakan untuk recording, tapi juga untuk live streaming. Taping. Oke, jadi apalagi yang zaman sekarang buat live-livean ya. Betul. Kan? Dari kantor terus buat biasanya virtual band, ya kan? Kayak biasanya dipakai juga tuh. Jadi emang apa tuh? Ruangannya itu cukup emang lebih proper lah ya. Betul, secara untuk audio studio ya cuman satu-satunya tempat menurutku cukup oke untuk mengatur secara audio ya cuma Lokananta. Proper banget lah buat audio-audioan ya kayak gitu. Jadi mungkin yang kalangan anak muda kalau yang pengen bisa recording di sana, bisa bikin acara kecil-kecilan mungkin bisa. Untuk kapasitasnya berapa Mas? Kalau untuk studio sendiri maksimal 250 orang bisa masuk. Kalau outdoor ya 5.000-an. 5.000-an. Oke. Keren juga. Jadi cukup lah untuk private gig. ya kan? Private gig gitu. Nah, ini dari tadi ada yang aku lihat nih. Ini salah satu rilisan yang dirilis sama Lokananta. Bukan, ini rilisan dari teman-teman band Solo. Dari teman-teman band. Tapi untuk produksinya itu pakai Lokananta. Oh gitu. Ya. Jadi ini kaset-kasetnya. Kalau kalian lihat ini kasetnya ada ini dari salah satu band Rio. Ini kasetnya bikinnya di Lokananta. Terus ada Soloensis. Wah ini
Yoi juga nih, Soloensis. Terus ada MCPR. Oke, pang-pangan, dungdang, ya kan? Yoi. Dan satu lagi ada Teori. Band teman saya, Teori, yang dia jualan juga di depan. Dia jualan ayam, resbol. Karena bandnya nggak ngeband, dia jualan resbol. Jebul lu menguntungkan. Jebulnya jualan ayam lu makin sugih timbang band-bandan. Nah, oke Mas. Untuk produksiannya, satu kaset ini berapa? Ada minimalnya kah? Ada berapa produksiannya, minimal pembuatannya? Nggak ada minimal, cuma kalau semakin banyak produksi, jadi kuantitinya semakin banyak itu lebih murah. Yap. Kalau di rata-rata ya mungkin kaset sudah jadi itu sekitar 20.000. 20.000 rupiah satu pieces. Semakin banyak semakin murah. Semakin murah. Itu harga jualnya untuk kaset sekarang mulai dari 50.000. Wah, lumayan banget. Jadi 100% ya baginya ya. Lumayan banget kayak kaos ya Mas. Kayak kaos nih, jualan berapa ngambilnya berapa ya kan, lumayan banget. Nah, oke, next kita ke Mas Malkan nih. Ada rencana ke depan untuk bikin di mana lagi? Di kota lain mungkin atau di mana? Akhirnya eventnya? Ketika melihat antusias euforia dari pengunjung, mungkin saya akan lebih tidak aja di kota Solo sih akhirnya. Yoi. Karena di Solo kakean wong sing gawe akeh tenan Mas. Wis kakean gawe. Malesin. Ya piye iki? Akhirnya saya mungkin sama teman saya memilih resiko yang mungkin lebih besar lagi. Oke. Tidak hanya cuman nguplek di Solo. Saya teman-teman pedagang kan saya ajak keliling, mungkin ada Semarang atau Jogja, bahkan nanti kemungkinan bisa di Jakarta kemungkinan. Oh, jadi kayak tour gitu ya? Betul. Karena selak mau mana entek. Nah, itu bener. Selak cuannya di Saut Pong. Udah sih, pinginnya ya emang karena ini emang pelaku MKM itu memang mereka juga harus genjung-genjungan secara apa ya namanya, kita cuman sebagai wadah aja. Iya. Ya oke, kita akan bangun asal kalian juga mengikuti peraturan kami secara tertib. Kita oke kok akan mau bikin di mana dan ya itu tadi, asal kalian pun juga oke terhadap kita, bisa gitu. Ya ibaratnya kita menjadi salah satu apa ya, wadah. Betul. Wadah untuk UMKM teman-teman apalagi. Betul. Ya. Contohnya kan kayak si opo kok lokan antaku di Lapak D. Sebenarnya nggak ada alasan untuk di situ. Cuman ya aku sih gawe, aku pengen lokan anta dikenal karo cah cilik-cilik saiki yo. Ya. Kok salah kan gitu, Mas. Benar. Seperti itulah. Mungkin next time mungkin ada bengkel-bengkel. Ya, mungkin ya kan. Mungkin ada perbengkelan. Ya, mobil antik, motor antik ya kan, apalagi yang antik-antik. Karena akhirnya Lapak D penginku, Mas. Jadi event outdoor, yang memang benar-benar outdoor sesuai nama aku ngelapak, apapun lapak itu bisa di situ semua. Benar. Jadi satu, mungkin itu butuh waktu dan effort cukup lama. Karena kondisi juga masih tanggung seperti ini. Gak hanya indoor ini yang bisa sementara kami jalankan dengan kayak gini sih. Oke. Wah, terima kasih yang nonton masih stay di sana. Terima kasih sekali yang masih stay di sana. Oke. Terima kasih. Yang tadi sudah bubar. Padahal saya mau pantun tadi. Tadi mau pantun. Nah, oke. Next Mas Malkan. Yuk. Untuk tenan di sini total ada berapa? Jadi gini. Awalnya itu kami itu menjual 80 tenan. 80 tenan. Akhirnya kita memikir untuk jadi gini Mas. Ternyata ketika 80 itu habis dalam waktu tidak ada 2 hari, paling 30 jam. Langsung habis soal. Ternyata antusias di DM dan sama di adminku banyak Mas. Mereka seperti diteror pas piye bendino aku pengen dodolan takok terus piye secara finansial aku emang kurang. Akhirnya berpikiran untuk karena aku harus membuat konten yang lebih oke untuk acara aku pun juga akhirnya biar viral di sosial media dengan baik. Terus aku juga butuh effort bener-bener piye aku caranya ngedit dan aku iso nyewa model, aku kayak teaser beberapa bla bla bla. Akhirnya aku sepakat kita buka 10 tenan lagi dengan harga yang berbeda karena tempatnya pun kita juga di tengah. Effortnya mereka jualan lebih besar pastinya daripada yang lain dan akhirnya tak jual dan menjadi sekarang 90 tenan. Dan akhirnya ketutup juga tenannya itu. Itu. Sugih daripada sing gawe.
Mantap keren. Jadi ya memanfaatkan momen, situasi. Betul. Kepepet ya. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, oke Mas, lanjut nih. Mas Agit. Dari rilisan yang paling baru-baru, dari yang rilisan lama-lama ada nggak sih yang maksudnya mungkin kayak yang lagu proklamasi, lagu yang lain-lain itu ada nggak sih yang masih untuk dijadikan ke kaset? Nah, itu masih banyak Mas. Jadi seperti Mas Malkan juga kayung bersambut ya Mas Malkan ya. Jadi 2022 Lokananta itu pengen ekspansi ke lebih luas. Mulai dari sini ya paling enggak lah anak-anak muda di Solo ini tahu Lokananta dan pengen berkunjung ke Lokananta. Itu aja. Mungkin juga nanti Lokananta di 2022 akan lebih banyak mengeluarkan tulisan-tulisan yang dulu belum sempat dikasetkan atau di-CD-kan itu dibikin tentunya. Dan mungkin beberapa materi juga akan di-upload ke Spotify, sama YouTube. Digitalkan? Itu sudah digitalkan Mas dari 2007 sampai 2009 dan di-upload ke platform digital tersebut. Hanya sebagian, nggak banyak, nggak semuanya karena Lokananta masih jualan itu. Oke. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih. Apa ini? Iya kan? Saya mau tanya nih, ya kan? Iya. Ada lagu genjer-genjer nggak Mas? Ada. Dan itu paling laku katanya? Itu Klenengan ya Mas ya, Klenengan Jawa Timur di mana itu dirilis Piringan Hitam. Yang pasca 65 itu di Lokananta hanya tersisa beberapa keping saja yang masih normal. Iya. Menarik gue Mas. Ada yang piringan hitamnya dirusak secara paksa. Jadi katanya disobek, baret-baret. Dan ternyata masih terarsipkan dengan baik berarti. Masih ada yang masih lolos dari Wah, lolos ternyata, Dek. Jangan bayam. Itu jadi salah satu rilisan spesial Lokananta untuk 2022 sebenarnya. Cuma mulai di gongnya ini jadi dirilis di Ngelapak di Tasik Mas. Jadi yang mau beli lagu genjer-genjer bisa ya, ada di bootnya Lokananta. Karena yang bisa menerima genjer-genjer itu adalah orang yang SDM-nya tinggi Mas. Benar. Tapi aku sering kono tak poin itu di sini. Cuma kalau SDM-nya nggak tinggi, dia mau ngomongnya prek kayak kowe mudeng-mudeng sing tenan kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya dari sisi lain. Iya, enggak boleh ya. Ini seni, budaya, ini musik ya. Beda. Sejarahnya pun juga ada misalnya gitu. Nah, benar. Jadi yang mau beli genjer-genjer bisa di sana. Tapi aman gak sih? Aman ya? Aman. Oh, tenang. Kan BUMN. Tenang. Langsung ya, jelas BUMN kok susah kayak BUMN backingannya kan gede. Kok dan aku kudu ngeit ning BUMN soalnya. Kan ene KPI nih. Itu kalau beli malah lebih baik langsung datang ke Lokananta. Sambil melihat museumnya. Nah, iya. Ketika dia bilang rilis, sudah diputar belum Mas Agit? Apanya? Untuk piringan hitamnya udah diputar. Di sini masa di sini. Kalau mau belum diputar. Cuma kalau mau request bisa nanti. Bisa request deh. Tak pikir saya. Timbang ditipu. Jadi nak opo lo ya, misalnya lo kan ya terminal kan juga BUMN. Misalnya Pak ini yang muter kan BUMN-nya. Jangan salahin saya. Gitu. Pemegang arsipnya. Pemegang arsipnya dari BUMN. Dan itu pemegang arsipnya kan hanya satu di Solo ya, Lokananta aja. Betul. Nah, Lokananta itu best man. Best forever. Genjer. Pelan-pelan aja. itu hanya salah satu lagu Mas. Kalau lagu terlarangnya banyak. Yang kita nggak tahu ya. Dan mungkin orang-orang yang di sekitar juga nggak tahu ya. Apa aja? Salah satu bisikin saya Mas. Nasa Kompersatu. Apa? Nasa Kompersatu. Oh iya. Diganti. Itu benar. Itu ada piringan hitam. Itu masih ada? Masih aman juga? Masih aman. Dan udah dikasetkan kah? Sudah digitalkan. Udah didigitalkan malah. Tapi belum dikasetkan. Mungkin 2022 akan didigitalkan. Dan mungkin dibikin box set sama Ngelapak D ya. Bisa. Aku ngumpuli Erik Sukanti. Kayak box set ngono kae sesuai Ngelapak D. Box set ya kan. Jadi bisa collab ya kan. Oke, Mas Malkan nih. Oke, Mas. Terakhir nih kita udah selesai. Udah mau selesai nih.
apa sih saran-sarannya buat yang lapak juga atau yang pengen bikin event kayak gini yang menjadi kompetitor next Mas Malkan gimana? Ada saran-saran apa terserah lah saran-sarannya apa sebenarnya ketika membuat acara dengan hati hasilnya pun sampai di hati cuma tok nih aku wes kita ya Mas ya dari hati untuk hati selesai saya ya ngomongin tentang cuan oke, kita ngomongin cuman kita nggak bisa melulu tentang uang guys. Gak bisa. Iso edan masa dewe ngomong duit terus. Nek duit yo mikir, cuman nanti lama-lama ikuti. Betul, akan terbentuk dan sendirinya. Terutama kalau khususnya ya itu. Nek bikinnya dari hati, ya sampai hati kok selesai. Tenang aja. Betul. Oke. Kalau buat Mas Anggit, gimana? Ada saran atau apa gitu? Pertama aku terima kasih banyak Mas Malkan. Sama-sama Mas Anggit. Sudah diajak ke sini. Ini bisa jadi sesi nostalgia ya untuk beberapa pengunjung yang mungkin sudah berbeda generasi. Dulu ada yang dengerin ini, tapi ada yang kaset bahkan sampai ke milenial. Jadi bisa jadi sarana untuk memperkenalkan atau menostalgia Lokananta itu masih ada. Ya, harus ada Mas. Harus ada. Jadi ya tetap dipertahankan Mas pokoknya. Ya, cuman support soalnya ngomong ini tok Mas Anggit. Apa Mas? aku diajak terus, aku siap. Mangkat terus pokoknya. Genjer. Coba aku tak ngomong karo Sindu ya. Coba tak putar kaya apa ya. Mau bisa. Iki wonge teko. Oh, ini. Genjer dirilis ning ngarepan. Boleh tuh. Boleh. Oke, kita obrolin nanti. Ya. Jadi ya pokoknya dari hati untuk hati harus tetap semangat dan mungkin circle-nya bisa makin dekat lagi ya. Jadi nggak pecah-pecah circle satu sama lain. Saling support. Bener. Oke. Untuk ini sebelum kita cabut ya kan? Mas ada oleh-oleh. Bisa oleh-olehnya mana oleh-olehnya? Itu nih lagi aku untuk oleh-oleh barang iki. Oleh-oleh sebentar ya. Kayak oleh-oleh dari Tinari. Pakai bola aku iki. Sing rasa piro gitu. Tak oleh-oleh ciki gitu ya. Sebenarnya terima kasih Tinari juga mengisi konten di Ngapak D. Oke, siap Tinari Mas. Selalu siap. Mana? Ini ada oleh-oleh roti dari bonder men. Roti gembong. Boleh melihat. Aduh. Ini semoga bermanfaat ya kan. Kalau nggak bermanfaat ya udah nggak apa-apa lah. Yang pokoknya kita harus sukses bareng, kaya bareng, sehat bareng, pokoknya harus bahagia lah. Oke, terima kasih Mas Malkan, terima kasih Mas Anggit, dan terima kasih yang udah nonton, yang masih stay di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya oke, sampai jumpa lagi di podcast Tripod Tinari Podcast. Ya, besok masih ada terakhir besok. Dan besok ada siapa bintang tamunya mungkin? Besok ada Mas Indu dari Ngapak D juga sama dari Terminal Tirtonadi. Waduh, keren. Ngomongin apa ya? Iya ya, BUMN lagi. Sama mungkin besok di Booth Lokananta ada kaset joki. Wow, Arji mau akan memainkan. Oke, siap. Terima kasih Mas Malkan, terima kasih Mas Anggit. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih.